elemen desain yang kedua yaitu shape atau bentuk. Jadi shape atau bentuk dalam desain itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama shape geometris. Jadi ini shape yang paling mudah ditemui kalau di Canva. Itu kamu bisa ke bagian elemen. Di sini ada bentuk. Nah, di sini banyak banget shape yang bisa kamu pilih. Atau kalau pakai keyboard itu tinggal klik R untuk rectangle atau klik C untuk circle, lingkaran. Dan sebenarnya itu nggak masalah sih, kalaupun misal mau merubah itu kamu tinggal klik bentuk ini. Nah, kalian tinggal ubah sesuai kebutuhan aja. Tuh, ini juga bisa diatur garis tepinya atau sudutnya. Kalau misalnya mau dikurangin ketajamannya, warnanya tinggal diganti di sini. Shape sendiri itu ada namanya shape geometrik. Shape geometrik itu bentuk-bentuk geometris ya. Jadi seperti persegi, lingkaran, segitiga, elips. Shape geometris sering digunakan ketika ingin menciptakan tampilan yang terstruktur dan konsep desainnya itu yang formal. Jadi shape geometrik itu biasanya digunakan untuk desain-desain yang formal yang ingin memberikan kesan stabil, rapi, teratur. Jadi ini cocok digunakan untuk desain-desain di bidang sains, matematika, industri, korporat. Kayak biasanya elemen-elemen shape geometrik ini yang sering digunakan di desain-desain untuk bidang-bidang tersebut. Yang kedua itu ada shape organik. Jadi bedanya itu kalau organik itu yang banyak di alam. Jadi ingat aja kalau organik itu yang banyak di alam. Jadi kayak daun-daunan, bunga mungkin, atau awan. Dan sesuai dengan bentuknya juga. Jadi shape organik ini lebih banyak digunakan untuk desain-desain yang ingin menciptakan seperti kayak kebebasan atau desain-desain yang berhubungan dengan alam. Dan bentuk-bentuk ini juga bisa digunakan untuk misalnya yang pengen didesain itu ada nilai seninya biasanya. Jadi dia tidak terlalu kaku seperti geometrik tadi. Kalau shape organik ini dimana kita mencarinya, teman-teman bisa cari aja di elemen. Jadi cari seperti biasa secara manual. Ini misalnya butuh daun, bunga, awan, tinggal dicari aja kayak gitu. Kalau mau bentuknya tinggal tambahin shape ya kayak gini. Jadi tinggal dicari secara manual aja satu-satu. Terus yang ketiga ada namanya shape abstrak. Jadi sebenarnya kalau shape abstrak ini ada beberapa teori yang mengatakan cuma 2, yaitu organik sama geometrik. Salah satu dari sumber kayak Envanto Elements itu bilang ada salah satu shape lagi namanya shape abstrak. Jadi kalau shape abstrak sendiri kalau kita cari di elemen itu pasti akan muncul yang kayak gini ya, yang bentuknya abstrak. Nah, ini bisa untuk desain-desain yang non formal, desain yang untuk desain yang seru, yang santai kayak gitu. Atau di shape abstrak itu juga bisa merupakan paduan dari beberapa shape yang mungkin bentuknya tidak terlalu jelas tapi membentuk shape baru. Jadi kalau kayak contoh ini ya, kalau kita lihat nih, ini kan ada beberapa gabungan shape yang bentuknya nggak jelas. Ini kalau kita pisahin, misal perwarna kita pisah itu kan bentuknya nggak jelas. Tapi saat digabungkan dia membentuk suatu shape baru. Nah, itu salah satu kegunaan shape abstrak juga. Kalau berdasarkan fungsi, shape sendiri itu berperan dalam desain menghasilkan beberapa fungsi. Contohnya yaitu sebagai negative space. Jadi kalau teman-teman tahu negative space itu maksudnya ruang kosong yang ada di antar elemen. Bukan cuma yang ini juga termasuk negative space di antara kotak-kotak ini. Sehingga dia menampilkan seperti jendela. Coba kalau nggak ada negative space, mungkin nggak kelihatan kalau ini adalah sebuah gedung atau sebuah jendela dari gedung. Itu fungsi shape, peran shape di dalam desain. Shape juga sebagai fondasi. Jadi dalam artian dia bisa membuat sebuah desain itu lebih terkomposisi dengan baik. Jadi kalau kayak gini, ini semuanya adalah hasil dari shape yang disusun di layer sedemikian rupa akhirnya menciptakan sebuah desain yang cakep gitu, sebuah desain yang eksklusif, mungkin nggak pasaran kayak gitu. Shape juga bisa menjadi pola atau pattern. Jadi ini salah satu poster di mana isinya itu semua shape. Jadi di sini dia bisa membentuk sebuah pola atau pattern. Jadi shape yang digabung-gabung itu bisa menjadi pola atau pattern, dan ini perlu seni yang tinggi ya untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Shape juga bisa untuk membentuk shape yang baru. Jadi sama kayak logo tadi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat sini mungkin kalau sudah jadi kayak gini kelihatan kayak burung ya. Cuman pada dasarnya ini adalah hasil gabungan dari bentuk shape dari lingkaran, persegi panjang, oval kayak gitu. Akhirnya
jadi satu kesatuan membentuk sebuah burung. Ini butuh sering-sering latihan, jadi jangan jadikan shape itu cuma untuk dekorasi atau elemen pendukung, tapi teman-teman juga bisa jadikan shape itu sebagai elemen utama atau gambar yang membentuk sebuah shape baru, bentuk baru kayak gitu. Shape juga bisa sebagai ilustrasi. Jadi kalau dari sini ini terdiri dari, ini seperti mozaik, jadi terdiri dari shape-shape geometrik segi panjang, segitiga yang warnanya beda-beda. Akhirnya di sini membuat sebuah ilusi di baju orang ini, di backgroundnya, pencahayaannya kayak gitu. Shape untuk membentuk sebuah logo. Shape juga bisa terdiri dari typography yang membentuk sebuah bentuk kayak gitu ya. Jadi istilahnya kalau typography itu susunan teks yang disusun sedemikian rupa. Itu kalau kayak gini akhirnya kelihatan seperti dimensinya sama kayak yang di sini itu. Padahal ini cuman susunan dari tulisan. Oke, itulah shape atau bentuk yang ada dalam desain grafis. Jadi shape atau bentuk ini pasti banyak digunakan di desain grafis karena ini salah satu elemen yang kadang dibuat menjadi elemen pendukung paling banyak. Jadi demikianlah keterangan tentang shape atau bentuk yang digunakan dalam desain grafis. Silakan kalau untuk penggunaannya sendiri, baik itu geometrik atau organik, itu tidak ada ketentuan mutlak, disesuaikan saja dengan desainnya. Konsep desainnya apa, disesuaikan dengan shape yang dibutuhkan. Oke, demikian.